Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Ainur Nifiat. NIM saya 20104112116. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perjalanan manusia. Perjalanan manusia dan alam roh sampai alam akhirat ada 4 perjalanan. Alam roh, alam arwah atau roh, begitu namanya bentuk tunggal. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. 1. Manusia pertama ada di alam arwah atau roh. Disebut begitu karena roh manusia sebenarnya sudah ada. Semua roh manusia berkumpul di satu alam yang dinamai alam arwah. Sebelum manusia ada, roh itu sudah ada. Ada guru agama yang menyebutkan bahwa alam roh itu alam rohim. Nah itu beda. Rohim itu pertemuan roh dengan jasad. Alam arwah itu sejak kapan? Wallahu alam. Dari alam arwah adalah alam keimanan. Yang kedua, di sini ada alam dunia. Ya, alam kita. Alam dunia ini merupakan alam yang serba fana. Fana itu rusak sesaat sampai beberapa lama, yaitu mulai manusia lahir sampai nyawanya dicabut, dikembalikan di alam dunia inilah yang penting. Begitulah lahir bayi fitrah. Kefitrohan ibu akan dilanjutkan atau tidak tergantung. Setelah itu bayi lahir, apakah tetap dalam koridor keimanannya? Itu tergantung bapaknya. Apakah akan masuk Islam atau yang lainnya? Menurut John Locke, itu terlahir seperti kertas putih yang kosong, karena kosong berarti masih suci. Fitrah membawa keimanan, jadi tergantung yang membeberkan aturan dan pena umurnya ada. Yang ketiga, alam barzah, bukan alam kubur. Banyak yang sudah menafsirkan bahwa alam barzah itu alam kubur lainnya. Barzah itu artinya dinding. Ada alam lain yang bersanding dengan alam kita. Alam lain bisa melihat kita, tetapi tidak bisa melihat lain alam itu. Alam barzah merupakan alam penantian sampai trompet sangkakala malaikat Israfil ditiupkan. Nah, pada saat itulah manusia dibangkitkan untuk menuju ke padang mahsyar. Yang keempat, di sini ada alam akhirat. Alam ini merupakan alam akhir dari semua perjalanan dan menjadi alam keabadian, dan nantinya akan terpecah dua, yang biasa disebut surga dan neraka. Orang baik yang menaati peraturan, bertakwa, yang kehidupannya itu lebih baik, itu surgalah tempatnya. Dan sebaliknya, yang tidak menaati peraturan Allah, perintah Allah, jahat terhadap manusia, tidak baik perilakunya terhadap manusia yang lain dan makhluk Allah ciptaan yang lainnya, nerakalah tempatnya. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Di sini banyak nih fungsi penciptaan manusia. Nah, di sini di antara sekian banyak fungsi manusia di dalam hidup ini, yang pertama, manusia itu diciptakan untuk sebagai Abdullah atau hamba Allah. Yang kedua, khalifah sebagai pemimpin. Yang kedua, hal inilah yang melekat pada diri manusia.
Karena sebagai Abdullah, kita teringat dengan Allah. Kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita ibadah, baiknya yang tidak berhenti. Contohnya, ada sampah lalu kita ambil buang ke tempat sampah, ada rumput dicabut, itu juga termasuk ibadah. Khalifah yaitu sebagai pemakmur di bumi. Tips dan sukses berdasarkan Al-Quran, yaitu ikutilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Lebih-lebihnya kalian bisa mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran di kehidupan kalian sehari-hari dan menerapkannya sesuai persis dalam isi Al-Quran. Selain itu, kita harus jujur dan istiqomah. Sekian materi yang saya sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat, semoga kalian mengerti. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.